Johnny. Balik lagi nih di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Anak kelahiran 80-90-an pasti inget banget sama yang namanya Pak Ogah. Itu loh salah satu karakter yang ada di acara TV anak-anak berjudul Si Unyil. Tokoh Pak Ogah dalam serial ini tuh terkenal banget sama kata-kata "cepek dulu dong". Karakter ini tuh selalu minta duit kepada lawan bicaranya, John. Kalau ada yang minta bantuan atau minta informasi. Nah, itu tuh John, awal mula ada sebutan Pak Ogah untuk orang-orang yang mengatur jalanan pertigaan atau putar balik. Ternyata, kegiatan ini tuh termasuk pungutan liar atau ilegal, John. Nah, penasaran kan apa aja sih pungutan liar yang ada di jalan raya? Langsung aja yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya, John. Pertama, Pak Ogah. Kehadiran Pak Ogah selama ini bisa dikatakan cukup membantu kelancaran lalu lintas, John. Berkat mereka ini nih, para pengendara yang ingin putar balik bisa terhindar dari kemacetan beruntun, John. Bukan cuma di jalan raya, bahkan jalan kecil pun Pak Ogah siap sedia membantu mengatur kendaraan yang ingin masuk gang, putar balik, atau mengatur kendaraan supaya tetap kondusif, John. Tapi, keberadaan Pak Ogah ini masih jadi isu sosial yang penuh pro dan kontra. Banyak masyarakat menganggap keberadaannya cukup merisaukan, John. Soalnya, mereka kerap tidak mematuhi ketertiban umum. Beberapa dari mereka bahkan ada yang marah, mengumpat, dan juga nggak terima jika ada pengendara yang tidak memberikan uang. Nah, hal ini termasuk dalam tindakan mengintimidasi, John. Waya. Salah satu pemerhati masalah transportasi, yaitu Bapak Budianto, mengatakan keberadaan Pak Ogah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas yang preemptif, preventif, dan upaya paksa itu hanya dapat dilakukan oleh petugas kepolisian, John. Menurutnya, keberadaan Pak Ogah ini merupakan problem sosial dan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan secara bijak oleh Pemda atau pemangku kebijakan setempat, John. Itu kan kalau menurut beliau. Kalau menurut lo gimana nih, John? Boleh keles, komeng dikit di bawah, John. Kedua, parkir liar. Ngomongin tentang pungutan liar, gak jauh dari parkir-parkir liar yang ada di jalan raya nih, John. Apalagi beberapa dari mereka banyak yang melanggar ketertiban dan juga aturan lalu lintas. Wah, tindakan yang kayak gini emang harus dibasmi nih, John. Di Indonesia Raya ini, parkir itu dibagi menjadi dua, yaitu parkir on street dan parkir off street. Parkir on street ini nih, John, yang sering menyalahi aturan dan berpeluang menjadi parkir liar. Parkir jenis ini emang bisa menghasilkan lebih banyak pundi-pundi rupiah. Soalnya, banyak dari parkir on street ini menggunakan badan jalan sebagai lahannya, John. Sedangkan kalau off street biasanya punya lahannya sendiri. Dalam UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 287 ayat 1, pasal 106 ayat 4 huruf A dan huruf B mengenai pelanggaran aturan yang dinyatakan dengan marka atau rambu lalu lintas, maka bisa dikenakan sanksi denda maksimal 500.000, John. Buat lo yang bingung membedakan tempat parkir legal dan ilegal itu seperti apa, Motorpolitan bakalan spill beberapa hal yang bisa lo perhatiin, John, kalau lagi parkirin kendaraan. Hal pertama yang bisa lo perhatikan yaitu kertas tiket atau karcis yang diberikan oleh pihak tempat parkir, John. Tempat itu bisa dikatakan legal kalau ada cap resmi dari Dinas Perhubungan atau KOP yang menunjukkan tanda bukti sah, John. Dan petugasnya juga memiliki kartu identitas yang terdapat lambang atau logo dari Dishub, John. Ketiga, pungutan liar di jalan raya. Kalau 2 poin sebelumnya adalah beberapa pungutan liar yang diminta karena ada profesi yang seperti menaunginya, yaitu seperti parkiran liar dan juga penertib jalan raya. Kalau yang satu ini, biasanya terjadi di beberapa jalan raya yang sedang mengalami kerusakan jalan atau perbaikan jalan. Alih-alih mereka meminta bantuan ke pemerintah setempat, beberapa oknum ini malah meminta uang kepada pengendara yang sedang melewati jalan tersebut, John. Kondisi jalan yang tidak bisa dilalui oleh dua sisi atau menerapkan sistem buka tutup juga biasanya tindakan pungli ini terjadi, John.
Saat itulah biasanya para pungli jalanan menyodorkan kardus atau tempat apapun yang digunakan untuk menampung imbalan yang diberikan oleh para pengendara yang ikhlas menyisakan uangnya. Ya, Emang apa sih nggak boleh? ikhlas. Sombong amat. Nah, kalau lo nemuin yang kayak gini, lo bisa laporin tindakan ini kepada pihak berwajib, John. Sampai sini aja, John, pembahasan kita kali ini. Profesi dari pungutan liar ini emang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang besar, John. Dan keberadaan mereka terkadang membantu kita di jalan raya. Tapi, menurut lo, apakah pantas tindakan ini masih ada di sekitar kita, John? Ayo, tulis ya, komen pendapat lo di kolom komen, John. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Motorpolita. Salam.